Shalom sahabat firman. Berbicara mengenai Daud tidak pernah habis-habisnya. Dia bukan seorang yang sempurna, tetapi firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 menyebutnya sebagai seorang yang berkenan kepada Allah. Salah satu yang kita sudah bahas bagaimana Daud seorang yang betul-betul penuh hormat dan tetap bersikap baik kepada keluarganya, walaupun keluarganya mungkin kurang menghargai. Hari ini kita akan melihat bagaimana sikapnya juga yang tetap baik terhadap atasannya. Dalam hal ini adalah Raja Saul. Kalau kita membaca bagaimana pada awalnya Raja Saul sangat mengasihi Daud. Ketika Daud dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa mengalahkan Goliat. Kita semua tahu kisah itu. Bagaimana Goliat yang tingginya hampir 3 meter dan penuh dengan perlengkapan senjata perang dari atas sampai bawah. Sementara Daud menghadapi dia tanpa memakai baju perang, hanya memakai ali-ali yang kemudian ada batu di dalamnya. Dan kita melihat bagaimana dengan cara Tuhan Daud merobohkan Goliat. Dan tentu hal itu mengejutkan dan membawa kekaguman seluruh orang Israel termasuk Saul. Dan sejak saat itu Saul mengasihi Daud. Tetapi apa yang terjadi, sahabat firman, dalam hidup ini gampang sekali. Seseorang berubah menjadi iri hati. Demikian juga Saul. Ketika pada satu kali Saul, Daud, dan tentara-tentara Israel pulang perang, orang-orang berseru, memberi pujian termasuk para wanita. Mereka bersorak dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. 1 laksa artinya 10.000. Dari situlah dikatakan Saul menjadi iri hati. Dan sahabat firman, jika iri hati tidak segera diselesaikan dengan tepat, iri hati menimbulkan satu kemarahan. Dan jika orang itu punya kekuatan, punya kuasa, bisa ingin membunuh. Dan itulah yang dilakukan oleh Saul. Dia berkali-kali ingin membunuh Daud. Apakah secara langsung dengan melemparkan tombak membunuh Daud, atau secara tidak langsung menjadikan Daud kepala pasukan 1000 supaya dia berada di depan peperangan dan terbunuh musuh, atau mengirim orang untuk membunuh Daud, padahal Daud sudah menjadi menantu daripada Saul. Bayangkan sahabat firman, seorang mertua bisa iri hati kepada menantunya. Tetapi dalam hidup ini seringkali kita tidak bisa memahami kalau iri hati sudah bekerja, kejahatan akan muncul. Sampai kemudian Daud juga bersembunyi melarikan diri di En-Gedi. Saul mengejar dengan 3.000 tentara. Peristiwa itu tercatat dalam 1 Samuel pasal 24. Tetapi walaupun kesempatan kemudian berbalik, Daud diberi kesempatan untuk bisa membunuh Saul, Daud tidak melakukan itu. Untuk kedua kalinya, ketika Daud bersembunyi di Bukit Hakila, Saul pun mengejar dengan 3.000 tentara. Sekali lagi kesempatan diberikan untuk Daud bisa membunuh Saul. Daud tidak melakukannya. Sahabat firman, Daud memiliki alasan dia tidak mau mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Sikapnya yang tetap penuh hormat kepada atasan yang bahkan sebetulnya betul-betul sudah tidak lagi hidup di dalam Tuhan. Tetapi Daud tetap menghormati. Mari kita belajar sahabat firman. Always respectful, always kind to anybody, termasuk kepada musuh kita. Amin. God bless you.